Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa sudah 2 bulan berlalu, saya Dimas Zegastian Kristiono, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta yang saat ini sedang berpraktek di GKI Cikarang, mengucapkan terima kasih untuk penerimaan yang begitu hangat dari Bapak Ibu dan saudara-saudari. Terima kasih untuk dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah memberi saya kesempatan untuk melayani di GKI Cikarang. Seperti sebuah kalimat yang sering kita dengar, tidak ada pertemuan yang tidak berakhir dengan sebuah perpisahan. Maka melalui video ini saya mengucapkan salam perpisahan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Saya berharap perpisahan ini bukanlah perjumpaan yang paling terakhir, melainkan sebuah awal dari sesuatu hal yang baru ke depannya. Dan kiranya kita dapat berjumpa kembali di kemudian hari. Saya juga meminta maaf jika saya mempunyai salah-salah, baik dalam perkataan saya maupun perbuatan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi Jemaat GKI Cikarang, baik yang berada di Cikarang dan sekitarnya, maupun di Pos Jemaat Citra Indah City Jonggol, dan juga Persekutuan Jemaat di Karawang. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat beribadah pada kebaktian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, 17 Agustus 2021 yang diadakan secara online melalui kanal YouTube GKI Cikarang. Kebaktian hari ini dilayani oleh Pendeta Suryadi. Bagi umat yang berminat menerima warta jemaat melalui email atau WA, dapat mendaftar dengan mengirimkan email ke Tata Usaha Gereja dengan email gki cikarang2014@gmail.com dengan subjek kirim warta. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan bangsa kita, Indonesia yang ke-76. Melalui ibadah ini, kita bersyukur atas kemerdekaan yang Allah berikan bagi kita. Sebelum kebaktian dimulai, sejenak kita akan mengingat ulang sejarah awal kemerdekaan bangsa kita dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku,
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum ibadah dimulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan bagi negeri Indonesia sampai usia yang ke-76 tahun. Tuhan telah berkarya membangun negeri ini bersama anak-anak bangsa. Tuhan menyertai perjuangan dan memberkati hasil usaha anak bangsa. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita bersorak-sorai memuji nama-Nya. Pujilah Tuhan, hai anak-anak bangsa. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Kebaktian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia didasari atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Salam merdeka. Kita sebagai umat Tuhan yang mengikuti ibadah syukur kemerdekaan hari ini merupakan anak-anak bangsa. Kita adalah masa kini dan masa depan bangsa Indonesia yang diharapkan terus-menerus memelihara semangat kemerdekaan. Kita mengingat kembali perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mereka telah memberi teladan dalam membela bangsa, mencintai tanah air, dan memelihara identitas keindonesiaan dengan peduli pada kondisi bangsa ketika itu. Hari ini gereja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Anak Bangsa yang Peduli Bangsa. Melalui tema pada hari ini kita dipanggil Tuhan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dan menyadari peran kita sebagai anak-anak bangsa yang bersedia terlibat melayani bangsa Indonesia dengan segenap hati, pikiran, dan kasih kita. Dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Namun dalam kehidupan kita di tengah pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini, kita seringkali tidak menyadari makna kemerdekaan. Kita kurang menunjukkan kepedulian kepada saudara-saudari kita sebangsa dan setanah air yang sedang mengalami kelemahan, sakit, duka cita, dan situasi paling membutuhkan pertolongan. Sehingga kita tidak ikut serta dalam menegakkan kebenaran dan keadilan yang dikerjakan oleh Yesus, Tuhan kita. Kini mari kita datang kepada Allah, memohon ampun atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang padamu dengan penuh sesal atas perbuatan kami yang tidak menghargai perjuangan para pahlawan yang mempersatukan negeri ini. Kami pernah memandang saudara-saudari kami yang berbeda suku bukan sebagai keluarga, tetapi sebagai orang asing, sehingga kami kurang peduli pada mereka. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami sering terpesona pada keindahan negeri lain dan mengagung-agungkan kemajuan yang terjadi di negara lain, serta lupa ambil bagian dalam pembangunan negeri ini dan mencintai produk dalam negeri. Ampunilah kami. Harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami. Ya Tuhan, kami pernah memaksakan kehendak kelompok kami sebagai paham atau ideologi untuk negeri ini dan tidak menyadari bahwa Pancasila adalah ideologi terbaik yang menjiwai semangat keindonesiaan. Ampunilah kami. Sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Ya Tuhan, Engkau mungkin pernah mendengar kami mengkritik kebijakan pemerintah kami dan lupa untuk mendukung mereka menjalankan program pemerintah demi kebaikan bangsa dan seluruh tanah air Indonesia, terutama pada masa pandemi COVID-19 melanda negeri kami. Ampunilah kami.
kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita sekalian yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah yang ditulis di dalam Roma 6 ayat 17-18 demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Hai bangkit lagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Kini tiba saatnya pemberitaan firman Tuhan. Kita akan awali dengan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan Allah kami, puji syukur kepadamu. Tuhan selalu baik, mengasihi, menyertai dan memelihara kami. Sehingga sampai saat ini kami dapat menikmati kehidupan dan berkat Tuhan. Juga dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tuhan, saat ini firman-Mu akan disampaikan. Kiranya Roh Kudus bekerja untuk memimpin dan memberkati kami semua. Hamba-Mu sebagai pelayan maupun umat-Mu yang siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, bacaan Alkitab yang ditentukan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia hari ini terambil dari Kejadian pasal 45 ayat 1-15 dan Kisah Rasul pasal 7 ayat 9 sampai dengan 16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kejadian 45 ayat 1-15. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf, ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Firaun, kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun.
Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bau Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang percaya serta yang memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Bacaan kedua dari Kisah Rasul pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di atas kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang percaya serta melakukan firman Tuhan dengan setia.
Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tanggal 17 Agustus 2021 adalah hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Layaklah kita mengucap syukur dan memuji Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa bagi bangsa Indonesia, berupa negeri yang sangat kaya raya, berupa SDM ataupun sumber daya alam yang sangat berlimpah-limpah, yang mau tidak mau juga membuat peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Layaklah kita mengucap syukur dan memuji Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya, sehingga Tuhan mengaruniakan kepada bangsa Indonesia negara yang merdeka, bahkan sudah mencapai 76 tahun lamanya. Dan kita dapat mengisi hari-hari kemerdekaan itu dengan berbagai kegiatan pembangunan, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan berbagai kegiatan-kegiatan positif lainnya. Seiring dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun ini, tema firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini adalah anak bangsa yang peduli terhadap bangsa. Tema ini tentu mengandung nilai moralitas kebangsaan yang sangat mendasar, yang baku, yang bersifat universal, namun sekaligus baik dan layak untuk terus dijalankan oleh seluruh anak bangsa. Kepedulian terhadap bangsa merupakan ciri sebagai anak bangsa yang baik dan yang berbudi baik. Kepedulian terhadap negeri ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk terus kita laksanakan selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita masing-masing. Saudara, kepedulian itu tentu dapat kita wujudkan dalam berbagai bentuk. Yang intinya adalah turut berjuang, memperjuangkan keadilan, perdamaian, kebenaran, kebaikan, dan keutuhan ciptaan. Kepedulian itu juga dapat kita laksanakan dengan perjuangan memerangi atau mengatasi kemiskinan, kebodohan, sakit penyakit, berbagai masalah bangsa ini, termasuk yang sekarang masih berlangsung, pandemi COVID-19, sudah 1 tahun lebih, masih berlangsung cukup lama. Saudara yang saya kasih, kepedulian kita dapat kita laksanakan juga dengan melakukan pembangunan anak negeri, pembangunan bangsa, pembangunan dalam seluruh bidang kehidupan ini, baik budaya, ekonomi, kesehatan, iptek, dan sebagainya. Pada saat ini, kepada kita diperhadapkan 2 bacaan Alkitab, yaitu pertama dari Kejadian pasal 45
ayat 1 sampai 15 dan Kisah Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 16. Memang konteksnya berbeda. Kejadian 45 itu mengisahkan peristiwanya sendiri, perjumpaan antara saudara-saudara Yusuf dengan Yusuf di negeri Mesir. Ketika Yakub, ayah mereka, mengirim anak-anaknya untuk mencari gandum, untuk mencari makanan pada saat terjadi musim kekeringan yang sudah berjalan selama 2 tahun. Sedangkan konteks dalam kitab Kisah Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 16 ini adalah pengadilan yang diperlakukan oleh Mahkamah Agama terhadap Stefanus. Apa yang saya bacakan tadi itu bagian dari pembelaan Stefanus ketika diadili, ketika dimintai pertanggungjawaban terhadap pengajarannya, dan Stefanus telah dituduh secara sewenang-wenang alias telah difitnah dengan para saksi-saksi dusta. Walaupun dalam konteks yang berbeda, tetapi apa yang diutarakan oleh Stefanus, peristiwanya, objeknya adalah sama. Yaitu bagaimana Yusuf sebagai penguasa di Mesir, atas kasih karunia dari Tuhan Allah, telah diberkati sedemikian rupa, dan Yusuf berkenan untuk menerima saudara-saudaranya, menerima dengan pengampunan, dengan penguatan dan penghiburan, agar mereka tidak lagi sedih, tidak lagi takut dan gentar menghadapi Yusuf yang pernah diperlakukan secara sewenang-wenang, secara jahat, yaitu dijual di negeri Mesir karena faktor iri hati. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15, yang mana peristiwa yang diutarakan oleh Stefanus juga adalah peristiwa yang sama. Kita dapat melihat beberapa jenis kepedulian Yusuf pada saat dipercaya oleh Firaun menjadi tangan kanannya, menjadi penguasa atas negeri Mesir, teristimewa dalam manajemen ekonomi, teristimewa dalam pengelolaan hasil produksi selama 7 tahun masa yang berlimpah, masa-masa yang subur, dikelola dengan sebaik mungkin oleh Yusuf karena Yusuf telah menerima hikmat dari Tuhan. Beberapa jenis kepedulian Yusuf terhadap negeri Mesir. Pertama adalah kepedulian Yusuf terhadap negeri Mesir. Ada beberapa kepedulian Yusuf kepada negeri Mesir, kepada keluarganya, keluarga Yakub dan masa depan keturunan Yakub. Kepedulian Yusuf kepada negeri Mesir diwujudkan dengan kesediaannya berbagi hikmat yang merupakan karunia Tuhan. Perihal penafsiran arti mimpi Firaun. Juga hikmat berupa ide dan saran bagaimana Firaun itu selayaknya mengelola masa-masa 7 tahun ketika kesuburan itu terjadi. Yaitu melakukan saving selama sebesar sekitar 20% dari hasil produksi. Kemudian kesediaan Yusuf diangkat menjadi wakil Firaun dalam pengelolaan atau manajemen ekonomi. Kepedulian Yusuf terhadap negeri Mesir diwujudkan juga dalam bentuk perjuangannya atau usaha Yusuf untuk menyejahterakan bangsa Mesir. Selanjutnya ketika terjadi perjumpaan antara saudara-saudara Yusuf dengan Yusuf, Yusuf pun juga menunjukkan kepedulian kepada saudaranya itu terhadap keluarganya
dan terhadap masa depan keluarga atau keturunan Yakub. Yang pertama, Yusuf bersedia untuk mengampuni saudara-saudaranya yang pernah berbuat jahat ataupun tidak adil. Yang kedua, Yusuf bersedia menerima mereka dan menyediakan tempat tinggal di Mesir. Diberikannya tanah Goshen untuk menetap keluarga mereka dan masa depannya. Dan yang ketiga, penyediaan kebutuhan hidup keluarga Yusuf, keluarga Yakub selama mereka tinggal di Mesir. Ini dapat kita lihat pada ayat 1, ayat 5, dan ayat 7. Ayat 1 tentang pengampunan Yusuf. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada lagi seorang pun yang tinggal di situ bersama dengan Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Itulah yang kiranya juga menjadi satu teladan, inspirasi, dan contoh bagi kita sebagai anak negeri, anak bangsa ini, untuk mewujudkan kepedulian kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Berbagai kepedulian yang dapat kita lakukan, terus tekun berdoa agar Tuhan terus memberkati pemerintah, bangsa Indonesia, dan alam bumi pertiwi Indonesia yang menjadi berkat Tuhan sangat luar biasa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf, kepedulian itu juga dapat kita wujudkan dengan upaya dan perjuangan untuk memerangi, untuk mengatasi kemiskinan, untuk mengatasi kebodohan, untuk mengatasi ketidakadilan, sakit penyakit, dan keburukan apapun bentuknya. Kepedulian kita sebagai anak bangsa pada masa kini dapat kita laksanakan dengan turut dalam pembangunan bangsa di bidang pendidikan, di bidang iptek, medis, budaya, ekonomi atau kesejahteraan, di bidang agama, bidang sosial, dan seterusnya, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik bagi keluarga sendiri maupun bagi masyarakat yang lebih luas. Pada intinya, semua anggota warga Kristen, anak-anak Tuhan, sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini, harus senantiasa menggunakan segala jenis talenta yang merupakan anugerah atau kasih karunia Tuhan. Hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memajukan bangsa dan negeri ini dan untuk peningkatan baik kualitas maupun kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Sekali lagi, dan pada akhirnya saya ingin menyampaikan, Dirgahayu Republik Indonesia, selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Teruslah berjuang dan berbuat baik, hai seluruh anak bangsa, agar rakyat Indonesia makin damai sejahtera dan makin bahagia. Dan kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Marilah bersama dengan gereja di segala abad dan tempat
kita menggirakan ulang pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan. Mari kita menaikkan doa syafaat. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat yang berlimpah bagi bangsa dan negeri Indonesia ini. Kekayaan sumber daya alam, kekayaan sumber daya manusia yang begitu luar biasa, membuat bangsa dan rakyat Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, peningkatan kesejahteraan yang sangat melegakan dan menggembirakan. Perkenankan Tuhan, kami saat ini menaikkan doa untuk pergumulan dan masalah yang sedang dihadapi, bukan hanya Indonesia tetapi seluruh negeri. Negara-negara lain dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Roh Kudus berkenan untuk bekerja, memberkati segala perjuangan dan upaya seluruh pemerintah dunia ini, khususnya di Indonesia, mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan kiranya terus memberkati pelaksanaan baik protokol kesehatan maupun vaksinasi, maupun segala jenis kegiatan lain dalam rangka untuk semakin meminimalkan melebarnya, meluasnya penularan COVID-19 ini. Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu bagi kami semua, sehingga keadaan ke depan menjadi semakin baik. Juga saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, kurang sehat, mereka yang tertular COVID-19, Tuhan kiranya berkenan memberkati proses pengobatannya, proses pemulihannya, metabolisme dalam diri mereka, fasilitas dan obat yang diperlukannya, supaya membawa kemajuan yang melegakan dan menggembirakan bagi anak-anak-Mu itu bersama dengan keluarga dan kami semua. Tetaplah Tuhan memberkati akan pelayanan gerejawi, walaupun kami belum dapat melaksanakan ibadah dan kegiatan gerejawi secara onsite, tetapi dapat kami laksanakan secara online, baik melalui rekaman video maupun live streaming. Tuhan terus berkarya. Ada segala pelayanan yang ditunaikan oleh anak-anak-Mu dan ibadah yang dilaksanakan oleh umat-Mu di tempat masing-masing. Supaya kami pun juga dapat merasakan dan mengalami perjumpaan yang melegakan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah yang memberkati kehidupan kami, yang menumbuhkan dan meneguhkan iman, pengharapan, ungkapan syukur kami, dan kasih kami kepada Tuhan dan sesama. Inilah berbagai permohonan doa syafaat dan ucapan syukur kami yang sederhana. Kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Firman-Nya dalam 1 Tawarikh 29 ayat 12 dan 14 berkata demikian. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara-saudara dapat menyerahkan persembahan dengan mentransfer melalui nomor rekening yang ada di layar, atau melalui scan QR Code yang tampak di layar, dan dapat juga dengan memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkannya ke gedung gereja. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita naikkan persembahan. Ya Allah, kami bersyukur atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang dapat kami alami sampai hari ini. Tuhan telah memberikan kehidupan bagi negeri kami. Tuhan memberikan sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, dan warisan leluhur yang dipelihara sampai sekarang. Tuhan telah memberkati perjalanan dan perjuangan kami sebagai anak bangsa. Kini kami datang padamu untuk bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi negeri kami, dengan memberikan sebagian hasil usaha kami yang telah Engkau berkati dan menjadi milik-Mu, ya Tuhan. Terimalah persembahan kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku
Aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita memelihara kemerdekaan yang telah dianugerahkan Tuhan dengan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui sikap peduli kepada bangsa kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Umat Tuhan, ibadah kita selesai. Mari kita kembali mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu 17 Agustus tahun 45. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia, tetap
sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Selamat merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus satu